Kau bertanya tentang Protestan, tapi bertanya kepada orang Islam. Kau bilang aku tak belajar. Ngapain kau bahas Kristen kalau begitu? Bukan ngapain kau bahas Kristen? Ngapain kau bahas Kristen? Oke, aku jawab. Kenapa aku bahas Kristen? Karena agamaku juga dibahas oleh mereka. Itu kau begitu. Itu alasan Mika dia kita awam. Nah, terus? Ini kenapa aku bahas Kristen? Nggak usah kau bahas Kristen lagi ya. Ya makanya kau dengar kenapa aku bahas Kristen. Pertama, ada di Bibelmu tertulis beritakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Adanya misionaris datang ke rumah-rumah kami. Adanya misi permurtatan yang kalian menyamar-nyamar seperti umat. Diam kau dulu, kamu bertanya sama aku. Usir semua, nggak apa-apa itu. Ngapain kau bahas lagi sama aku kalau saya usir semua? Nggak apa-apa. Ada undang-undang di negara Republik Indonesia melarang membahas agama lain. Kristen terus. Ya suka-suka hati, kau ngapain kau urus? Gimana sih? Berhenti kau berhenti ya? Kok kau pulang ngatur? Siapa kau? Bapakku bukan, mamaku bukan, Tuhanku bukan, nabiku bukan. Siapa kau? Marah orang Kristen ke bahasa agamanya. Jadi kalau kalian membahas agama kami nggak marah. Mana? Kau pergi ke Kemal Edis, bom, Agatha, Superkatul, Tepudin, mata pisau. Itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Nandar, dan Temika, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tidak ada pernyataan dari kalian. Pernyataan saya selama diskusi dengan orang kita Kristen. diskusi. Ya udah kau bilang begitu juga. Ya kau bertanya, ayo udah kau bertanya sama orang Protestan, ngapain kau tanya sama aku? Dia jawab jawabanmu. Aduh kau nih enggak. Cuma Uni aja. Oh, itu aja sama Mika aja. Enggak, kau bertanya Protestan ke orang Islam. Dia nggak terima. Hah? Dia nggak terima jawabanku. Dia juga saya bertanya, dia begitu. Itu namanya kau nggak belajar.
Gimana sih konsepmu? Kau bertanya tentang Protestan, tapi bertanya kepada orang Islam. Kau bilang aku tak belajar. Ngapain kau bahas Kristen kalau begitu? Bukan ngapain kau bahas Kristen? Hah? Ngapain kau bahas Kristen? Oke, ku jawab. Kenapa aku bahas Kristen? Karena agamaku juga dibahas oleh mereka. Itu kau begitu. Itu alasan Mika dia kita awam. Nah, terus? Ngapain kau bahas Kristen? Ngapain? Oke. Pertama, ini ya. Oke. Ini kenapa aku bahas Kristen? Nggak usah kau bahas Kristen lagi ya. Ya makanya kau dengar kenapa aku bahas Kristen. Pertama, ada di Bibelmu tertulis, beritakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Adanya misionaris datang ke rumah-rumah kami. Adanya misi permurtatan yang kalian menyamar-nyamar seperti umat. Diam kau dulu, kamu bertanya aku. Usir semua, nggak apa-apa itu. Ngapain kau bahas lagi sama aku kalau saya usir semua? Nggak apa-apa. Ada undang-undang di negara Republik Indonesia melarang membahas agama lain? Nggak ada. Ya udah, ngapain kau sibuk? Loh, kau bahas agama Kristen terus. Ya suka-suka hati, gue lah ngapain kau urus? Gimana sih? Berhenti kau berhenti ya? Kok kau pulang ngatur? Siapa kau? Bapakku bukan, mamaku bukan, Tuhanku bukan, nabiku bukan. Siapa kau? Marah orang Kristen kau bahas agamanya. Jadi kalau kalian membahas agama kami nggak marah? Mana? Kau pergi ke Kemal Edis, bom, Agatha, Superkatul, Tepudin, mata pisau. Itu dari Murtad dan Apa? nggak perlu itu ditendang orang-orang begitu. Ya udah, kau pergi ke sana, kau terangkan sama dia. Jangan kalian bahas Islam, bilang. Iya, oke, deal. Berhenti orang itu dulu semuanya, baru aku berhenti. Iya, nggak apa-apa. Kau sudah nonton komalnya kan? Ya udah, kau buat mereka berhenti dulu, aku baru berhenti, baru kau suruh berhenti aku. Oke, deal. Ya udah, turunlah kau, ngapain kau sini? Dan kau bahas lagi ya, Kristen. Oh, aku bahas, saya lagi masih ada, kan belum berhenti mereka. Agama orang itu loh. Ku bongkar isi bibelmu malam ini juga. Malam ini juga ku bongkar isi bibelmu di sini. Nggak apa-apa. Kubuktikan Paulus nabi palsu, Yesus bukan Tuhan, ajaran kalian menyimpang, ajaran kalian kontradiksi. Kubongkar di sini nanti malam. Makin kau larang makin jadi aku. Sebelum berhenti mereka, aku tidak akan pernah berhenti. Panjang peperangan dia kan. Ini bukan ini. Undang perang Kok ini. pulang ngatur? Hah? Kaki. Dah. Herlin. Ya, Islam apa Kristen, Bang? Islam. Oke, ada yang mau disampaikan? Ya, cuman apa aja, cuman mantau aja. Oh ya, dibantu ditetep layar di bawah ya Bang ya, di share ulang ya. Ya. Mak, tinggal 200 orang lagi ini udah pencam aku ya. Orang lagi ya. Bantu di bawah ya Bang ya, mohon ya diturun, Abang bantu ditetep layar di bawah. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah tetep layar dan men-share ulang dan follow ya buat teman-teman di bawah. Jangan lupa di follow akun-akun yang di atas termasuk Bang Yonatan dan Uni Rifa ya, karena memang ya kita itu ada gara-gara mereka. Kalau mereka tidak menyinggol kita tidak akan menyinggol mereka ya. Bahkan kita tidak ada bersenggolan dengan Hindu, kita tidak pernah bersenggolan dengan Buddha. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyinggol kita atau mengganggu kita atau mencampuri agama kita. Tetapi Kristen ya, sebelum kita ada ya, semenjak dari zaman Belanda, misionaris itu udah ada pengajaran supaya mengajarkan memurtadkan orang Islam. Semenjak zaman Belanda itu ada. Makanya kita sebagai umat Islam untuk membentengi saudara-saudara kita dari misi pemurtadan, makanya Bang Yonatan dan Darul Unirifa itu hadir, Bang Zumaid dan yang lain-lainnya. Buat apa?
untuk mirroring, untuk menunjukkan bahwa di ajaran Kristen itu nggak ada yang benar. Kenapa? Banyak ayat-ayat atau isi Bible itu kontradiksi, bertentangan dengan satu sama yang lain. Saya udah banyak saya rangkum, nanti data-data nanti kita buka satu persatu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, kalaulah mereka merasa, oh kenapa kalian yang duluan yang mulai? Apologet Islam, Unirifa baru 7 tahun, Bang Zuma juga sekitar demikian, Bang Nandar juga demikian, yang lain-lainnya juga demikian, 8 tahun, 10 tahun, 10 tahun paling tinggi. Edis menyatakan diri membaca Al-Quran, membaca Al-Quran kita udah 13 tahun, berarti duluan mereka yang membahas tentang Islam. Nah, apa tuntutan kita yang memirroring dan membantah subhat-subhat yang dibawa oleh mereka. Makanya apologet Kristen itu menaikkan yang awam ilmu, yang lebih paham tentang memirroring, tentang paham Al-Quran, paham Bible. Mereka tidak menaikkan, mereka sengaja kabur ke luar negeri, niatnya untuk menghujat. Kalau niatnya untuk berdakwah dengan benar, maka dia akan percaya dan tetap di dalam negeri, nggak akan kabur kemana-mana gitu loh ya. Ini lanjut ini Rifa. Dulu bentar, aku lagi nonton penghujat, bentar, aku mau reaction besok. Ya. Nah, Mas Aku Nabi apa? Oke, bentar aku ini udah aku siapkan dulu bentar ya. Ini kok. Itu si Rato mau naik katanya tuh. Mau ngapain kau Rato? Ada Dasep Hermawan. Iya, Selamat malam, Islam apa Kristen Bang? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Eh, Cuma support aja, semangat terus. Terus ini ada Alhamdulillah. saran sih kalau boleh. Ya. Oten itu kan kalau naik, dia kan syaratnya kan kalau mau diskusi harus buka ini kan, open cam kan. Terus dia gak mau dengan alasannya, dia bilang cuma bertanya aja kan. Kalau bertanya kan nggak harus open cam. Tapi kan ujung-ujungnya dia minta diskusi gitu juga. Saran saya sih kalau dia udah mengarah ke diskusi, udah turunin aja, karena kan dia nggak tepat sama omongan dia, karena kan dia tadinya cuma mau apa namanya, cuma bertanya, bukan mau Oke. diskusi, tapi ujung-ujungnya kayak diskusi juga gitu. Oke, Ini makasih saran banyak aja. ya Bang ya atas sarannya ya Bang ya. Abang bantu di Oke. bawah di tap-tap layar dan di share ulang ya Bang ya, di support ya, di follow teman-teman di atas ya Bang. Nah, Oke, izin. saya pun minta di follow ya, biar saya bisa open cam ya. Oke Bang. Ya. Izin aku turun nih ya Bang ya. Ya. Oke, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang Kristen mau bertanya, silakan minta permintaannya ditekan, ada lambang orang, 2 orang di bawah dekat mawar itu. Jadi buat teman-teman yang Islam, mohon minta bantuan kerjasamanya agar mensupport atau men-tap layar dan men-share ulang ya. Dan untuk teman-teman yang Kristen, kalau meminta permintaan silakan minta permintaan guest station atau permintaan tamu ya. Kalau mau diskusi, persyaratannya dengan Unirifa, pertama kalau mau berdiskusi harus buka kamera, menunjukkan data, mendengarkan penjelasan Unirifa sampai selesai ya, baru langsung bertanya lagi. Kalau tidak mau diskusi ya, atau mau congor atau mau ngeyel-ngeyelan, silakan, nggak apa-apa sama saya ya. Kita bahas mana yang ini. Kalau mau kalau tidak memenuhi syarat tadi, kalau mau TikTok kan boleh sama saya ya buat teman-teman ya, karena memang persyaratan kita mudah-mudahan komal kita itu menjadi komal edukasi, betul-betul ilmu yang didapatkan di sini bukan cuma hanya hiburan canda dan tawa, dan bukan untuk melihat siapa yang menang yang kalah atau kita saling menjatuhkan, tapi semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini ya. Unirifa lanjut dulu bentar Uni. apa masalah Mika Mikono?
Tante Mika? Ntar aku ke WC dulu ntar. TWC juga? Buang Ya. hajat juga rupanya? Oke. Bentar ya, saya mau kirim beberapa data-data dulu. Ya, halo Santo. Halo Santo. Halo Pak Santo. Halo Pak Santo. Oke, turunnya Pak. Si Tante Mika lagi buang hajat, dia lagi cari sekop ya. Halo Anci Kok. Ini ada si Riko di bawah ini. Anci Kok. Halo Anci Kok. Halo Anci Kok. Ya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Riko. Ya apa kabar Uni Ripa, Ustadz Nandar? Udah lama nggak ada yang beliin Ustadz Nandar dan Uni Ripa cemilan. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sehat-sehat Ya Riko. ya sehat, alhamdulillah. Ya teman-teman yang mau beli cemilan langsung ke nomor WhatsApp saya ada di bio ya. Nah di situ ada abon, pastel, pempek dan sebagainya. Uni Ripa tambahin dong. Ya teman-teman yang mau beli makanan atau cemilan silakan hubungi Riko, dia menjual makanan-makanan cemil-cemilan. Teman-teman boleh membelinya untuk mensupport dia. Silakan teman-teman DM ke nomor Riko atau ke DM ini ya. Silakan mensupport jualan saudara kita teman-teman, yaitu apa namanya, pastel cumi, pastel abon dan banyak cemilan-cemilan lainnya gitu. Ya, monggo Riko, dah. Ya terima kasih bagi teman-teman yang mau beliin para debater juga nggak apa-apa hubungi saya kayak kemarin itu buat Pak Yusuf PI sudah ada dari Hong Kong kemarin ngirimin 2 kilo. Ya yang mau kirim lagi silakan. Oke, terima kasih. Itu aja nih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngantuk ya. Aku tuh dari pagi loh, capek banget. Ini siapa nih? Lele. Halo Lele. Halo Pak Lele. Halo Lele. Oke, Assalamualaikum, dulu ya, Uni. Kadot. Ya, waalaikumsalam Bang. Maaf, kepencet tadi. Oke. Oke, teman-teman ya, kembali lagi bahwa yang namanya diskusi itu teman-teman adalah pembicaraan dua arah. Nah, saya tidak sembarangan mau diskusi dengan orang. Maksudnya, saya tidak izinkan orang-orang untuk ngobrol dua arah dengan saya kecuali mereka itu berilmu. Nah, terkait tentang terkadang kita perlu membiarkan orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan keliru itu untuk bicara. Kenapa? Kenapa seperti itu? Supaya kita tahu apa pandangan mereka. Nah, kalau saya izinkan kecuali mereka menghujat. Kecuali mereka menghujat Nabi, menghujat Allah, baru saya ndak berikan tempat. Itu ndak boleh. Kita takut nanti Allah malah murka kepada kita. Tetapi teman-teman, kalau sudut pandang orang yang berbeda dengan kita, ada baiknya kita paparkan. Ada baiknya kita izinkan, ada baiknya kita biarkan dia memaparkan dulu gitu, supaya Banyak kita yang tahu. suruh buka open cam, ya udah aku buka open cam ini ya. Ya udahlah, janji Penasaran juga orang. tadi malam. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah puas ya teman-teman ya. Udah pada ngeliat. Kok ketawa sih kalian ngujat aku ya? Kan gitu, malas aku jadi open cam lah kayak ini. Kok belum? Katanya mau nyuruh aku open cam. Kok malah ngujat aku sih, ketawa semuanya.
Nggak mau lah aku kayak gini, turun lah aku ya. Cantik kan? Cantik kan? Udah ya, buat 22. Kayak belalang tempur. So. Udah ya. Cantik Mika. Yang penting janjiku udah aku tepati ya, open cam ya teman-teman ya. Ya udah. Hari ini Mika, kau udah diberikan kuasa oleh Nandar. Silakan diskusi. Aku ngantuk, aku merubahan lah. Ambil alih Mika ya. Segala kuasa telah aku berikan kepadamu. Ya kan? Sama lah kita. Ngantuk aku. Aku nih besok mau nge-gym, mau pagi. Buka cammu Mika. Buka cam aja sama Nandar. Temenin Ripa, netizen jangan pergi, kita. Ripa. Ayo Ripa, jangan Aku di bertanya sini. Harmonika. Aku di sini. Aku di sini sama si Mika. Aku harus mengendalikan dia. Kalau nggak dia nanti gigit badannya sendiri loh. Dia bahaya. Buka kemo Mika. Udah kau kuasai komal ini Mika. Kau ajarkan orang-orang ilmu pengetahuan yang kau miliki. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bang, paling mengerti. Ada yang mau dipertanyakan? Halo Bang. Halo, saya mau bertanya boleh? Ya silakan Bang. Abang Islam apa Kristen? Islam. Oke. Apa yang mau Abang pertanyakan? Ini kan ada nih lagi Indonesia, ada lagi event LGBT dan Indonesia ada punya mengirimkan wakil juga. Saya kan saya tanyain LGBT-nya ini, dia bilang dia sholat 5 waktu sebagai laki-laki. Menurut kalian itu sah atau enggak sholatnya dia itu? Kalau sholat amal seseorang bukan kita yang menentukan, tapi kan kita tetap sholat. Tapi kalau ada perbuatan kita yang menyimpang, pasti kita mendapatkan hukuman dosanya. Nah, nama amal dan perbuatan orang kita tidak bisa menilai, itu hak prerogatif dari Allah sendiri. Ya Bang ya, kadang ada ya gini Bang, aku ceritakan dulu di zaman baginda Rasulullah, di zaman sahabat. Ada yang aku nggak tahu siapa itu, tapi aku ceritakan kisahnya ya. Jadi ada melewati orang ini sholat aja kerjanya, sholat terus sampai batu yang tempat dia sholat itu berlubang, ya berlubang. Jadi apa kata? Kenapa kau sholat terus? Kenapa kau ini sholat sunnah, sholat ini semuanya dikatakan oleh orang? Aku yakin aku masuk surga. Nah, berjalan lagi orang ini ke depannya, berjumpa lagi orang ini bermaksiat aja, Kak bermaksiat. Mika, orang tuh pengen lihat mukamu. Panas lo Uni, aku pakai juga panas. Mana Uni? Aku pengen lihat muka Uni kok. Mukaku pula. Jadi jalan lagi kan. Sesak napasku pakai masker ini. Aku nggak boleh sama suamiku, nggak boleh nampak wajah gitu loh. Karena kata suamiku cukup dia aja yang melihat wajahnya, mukanya yang sepenuhnya. Karena istri itu adalah apa kata suamiku gitu loh. Ya makanya dia nggak boleh yang lain tergoda. Ya. Jadi gini Bang. Jadi ketika dia berjalan ke depan lagi, dia menjumpai namanya orang yang bermaksiat terus. Nah, ketika bertanya apa? Kenapa kau bermaksiat terus? Ya, aku yakin aku masuk neraka. Nah, dari perbuatan orang ini berdua, ternyata yang orang yang mengatakan dirinya masuk neraka ini dia masuk surga, yang orang yang mengatakan dirinya masuk surga ini masuk neraka. Begitu loh. Nah, berarti di sini ya amal kita, perbuatan kita, mungkin kita menganggap kita berbuat baik atau mencari pahala, tapi ada yang kita lupa atau kilaf, ada perbuatan kita yang tidak diterima oleh Allah. Nah apa? Nandar kaget aku. Nah begitu juga pelaku perbuatan LGBT, untuk amal ibadahnya
mungkin insya Allah diterima, tapi untuk kemaksiatannya juga diterima hukumannya. Dia akan terima dosanya dan siap masuk neraka gitu loh. Ya, kalau LGBT-nya jelas. Dia Nah. dia sudah ngakuin yang saya perbuat ini salah, dosa. Iya, memang itu berarti ya dia siap menanggung konsekuensinya, nanti dapat azaban Iya. dapat azab di neraka, disiksa di neraka. Sholatnya itu kira-kira sahnya itu sah, nah. Bang, gini bang ya. Kalau masalah diterima kan Tuhan. Ya, Masalah terima enggak Tuhan. Oke, aku Tapi ambil kalau alih, dari aku ambil hukum fikih, alih. oke ini lanjut. Bro, kamu tahu nggak? Ini kan koma diskusi lintas agama. Kalau kamu mau bertanya tentang siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, kami tidak bisa jawab. Tapi kami bisa menjelaskan menurut agama kita Islam, bagaimana ciri-ciri orang yang bisa masuk surga dan masuk neraka. LGBT itu perbuatan dosa besar yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kamu bertanya sholatnya orang LGBT itu urusannya dengan Allah, nggak ada urusannya dengan kami. Paham? Paham nggak? paham. Mau orang LGBT kayak mau pelaku dosa besar dosa kecil, sholatnya itu urusannya dengan Allah, nggak ada urusan dengan kami. betul. Tugas kami itu Tapi hanya dia sholatnya menyampaikan sebagai apa yang laki-laki. tidak ada urusan dengan kami. Sholatnya diterima atau tidak, mau sholatnya pakai rok mini kek, mau sholatnya pakai apa, Iya, bukan tidak diterima ada atau urusannya. Diterima itu tuh urusan Tuhan, sah atau enggak itu menurut fikih. Ya kalau dia mengikuti rukun-rukun sholat ya salah, gimana sih? Saya Kalau dia mengikuti rukun-rukun sholat sah. Rukun sholat itu apa? Kalau yang perempuan menutup aurat, yang laki-laki auratnya sesuai batasannya saja. ya Kalau memenuhi rukun syarat sah sholat, ya sah sholatnya. Ya Allah, Rabbi. Saran aku sama abang paling ngerti, kalau seandainya itu pelakunya adalah abang sendiri, maka abang tinggalkan. Itu sih saran aku. mana ada enggak itu aku berteman juga dengan dia, aku baik-baikin juga. Enggak, kalau misalkannya Anda ini misalkannya pecinta lubang tahi misal gitu kan, sarannya Tante Mika ini berhenti, soalnya Tante Mika dulu kayak gitu, jadi dia udah tobat sekarang. Tante Mika udah berubah Iya, dia. enggak, masalahnya ini karena aku lihat pertanyaan abang tuh ingin memastikan sekali seperti abang pelakunya gitu loh. Ya, kalau Tapi nggak misalnya apa-apa, itu, iya Mika, nggak apa-apa. lah, kau kan mantan gitu juga, Hah? Apa? kan mantan pelaku gitu juga dulu. Bang Nandar Kau ngelek loh. lubang bukan ngelek dia tuh tutup cam tapi kita lihat mukanya. Orang nggak lihat muka dia, orang di bawah. Tanya netizen kalau nggak percaya. Netizen, kalian lihat Nandar tutup cam kan? Kita lihatnya Jangan marah, mukanya Umi. ngelek. Nggak marah sayang, sayang pula. Aku pikir kutun. Nggak marah aku deh. Aku cuma ngasih tahu kalau kamu adalah orang yang ada kecenderungan seksualnya kepada lubang yang ada tai-tainya. Tobat, berhenti. Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau punya teman yang suka lubang tai itu, sampaikan kepadanya. Sholat itu harus sesuai dengan rukun sah sholat deh, gitu ya. Kalau sudah sesuai dengan syariat sah sholatnya, aman. Masalah diterima enggaknya itu urusan Allah. Karena orang yang terkadang merasa sholatnya enggak diterima, aku aja belum tahu aku sholatku diterima atau enggak. Itu loh. Betul. Gitu loh. Gini, Gitu loh, aku bro. terangkan ya bang ya. Iya, kalau masalah Dia aja syarat sahnya. terima itu kan udah tahu kita. Di dalam sholat, ya, di dalam sholat itu banyak yang dipertanyakan bang ya. Pertama, apakah kita berwuduknya sesuai dengan syariat Islam? Apakah airnya suci mensucikan? Apakah pakaian kita terhindar dari najis? Ya, itu dipertanyakan. Nah, tempat sholat kita, apakah itu bersih? Apakah itu menghadap kiblat? Apakah itu suci tempatnya? Nah, ketika kita itu udah terpenuhi dari wuduk aja sampai sholat. Nah, ketika kita sholat, niat kita dipertanyakan. Mika, aku mau toilet dulu ya. Ya, bacaan kita dipertanyakan,
Nah, ketika udah selesai bacaan semuanya udah selesai. Ketika sholat, nah pikiran kita kemana? Ada yang kadang mikir, kompor belum dimatikan. Ya, kadang ini, makanya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ya, Kosmas, Kristen apa Islam? Kristen. Kristen, oke. Apa yang mau dipertanyakan? Enggak. Cuma mau nanya, temanya kan Paulus nabi palsu. Oke. Bos, saya cuma Ya. Paulus tuh siapa? Paulus tuh siapa? Paulus. semua Paulus adalah pendiri agama Kristen, Ya, sebelum keturunan pendiri agama Yahudi Kristen, dan dia tuh siapa? Roma. Sebelum pendiri agama Kristen, dia tuh siapa? Pelaku kejahatan pembunuh murid Yesus. Dia tidak termasuk murid Yesus. Kapan Yesus mengangkat dia jadi murid? Makanya saya nanya, dia tidak termasuk dari 12 rasul Tidak, Yesus. dia tidak pernah jadi murid Yesus. Kapan dia jadi murid Yesus? Kan Yesus punya 12 murid. Ya, boleh saya bertanya? satu-satu bang ya. Oh, boleh. Aku bisa membuktikan bahwa Paulus adalah penyesat atau nabi palsu atau rasul palsu itu bang ya. Sabar ya, aku bukakan data ya. Jadi ya, pertama, Silakan. ya, pertama aku katakan di dalam ini, aduh, Bang Yonatan, itunya bisa di apa nggak Bang Yonatan stikernya? Pembuktian di Yohanes, sebab banyak penyesat yang memakai sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus sendiri menyatakan di Galatia 1:11 nomor 2 sampai 12, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Bukti pertama. Bukti kedua, sabar ya. Bukti kedua, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain nabi itu harus apa? Harus mati. Itu pernyataan Tuhan di perjanjian lama. Di 2 Korintus 11 nomor 17, apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang yang bodoh berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2. Ketiga, pernyataan bahwa Paulus adalah nabi palsu. Bentar ya. Nah, gini ya, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di muka bumi ini, karena hanya satu bapa saja, yaitu dia yang di surga. 1 Korintus 4:15, Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam bapa Kristus. Paulus mengatakan dirinya adalah bapa. Ini bukti ketiga. Bukti keempat, aku akan minta tolong kepada penonton di bawah. Teman-teman, tolong ketik nama Paulus. Yang mengatakan dalam Alkitab ini bukan Paulus. Bentar ya, sabar. Paulus. Nah, kamu lihat teman-teman yang di bawah mengetik Paulus. Sekarang geser huruf U-nya ke depan dua-duanya. Huruf U-nya digeser ke depan dua-duanya. Dari nama Paulus ini geser hurufnya kedua-duanya ke depan.
P-A-L. Palsu. Dari nubuatan namanya aja udah tergenapi bahwa dia palsu, bos. Nah, apa lagi? Sudah? Apa lagi, Bang? Ya, sudah habis. Dah. Oke. Begini, menurut catatan Alkitab ini, Korintus, Matius ini itu kan pernyataan bukan dari Paulus, dia hanya menuliskan karena Apa sih, Bang? karena dia tahu sejarah. Zaman sih? Paulus hidup itu zaman di mana? Kamu ngomong apa? Bukan Paulus yang menulis. Memang itu bukan Paulus yang menulis, tapi pernyataan untuk nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Nabi Itu palsunya pernyataan. di mana? Nabi palsunya itu yang sekarang Muhammad itu nabi palsu. Oke. Waspadalah terhadap Mesias yang datang Saya tanya. menyesatkan. Ini Dengar saya dulu. tanya. Dengar dulu. Saya tanya. Dengar. Iya, dengar Kau dulu. mengatakan Nabi Muhammad. Diam dulu. Ya, Diam dengar dulu. Dengar, kau pula yang ngatur, dengar ya. Kau katakan Nabi Muhammad, sementara Yesus berkata, waspadalah, apa nanti akan ada penyesat-penyesat datang dan menyesatkan banyak orang dan memakai benar. namaku. Yang menyesatkan orang memakai nama Yesus siapa? Itu Muhammad. Kapan Nabi Muhammad memakai nama Yesus? Itu Isa. Oh, jadi kau bilang Isa sama apa Yesus? Iya, menurut ajaran agama Islam Isa itu Yesus. Ya, menurut ayah Nabi Isa itu sama dengan Yesus. Menurut kau yang kutanya. Hah? Menurut saya tidak. Ya udah, beda. ngapain kau sama-samain? Emang kami ada menyamain? Enggak mau dong Nabi Isa kami Iya, mati terkutuk lahir di kandang binatang. Sorry lah. Benar. Iya, sorry lah. Saya tanya sama Anda ini sosok tahu nih, Anda ini pernah mati? Kau pernah mati? Saya tidak pernah. Nah, makanya saya tanya, Anda sudah pernah mati, hidup kembali. Makanya Anda Terus tahu. masalahnya di mana? Makanya jangan so tahu. Ya alasannya sama mati sok tahu apa? Imani aja keyakinan Anda. Kok imani aja? Imani aja, Emang keyakinan ya Anda. ajaran di Kristen Ngapain imani gitu? saja. Di Kristen memang imani saja ajarannya. Kurang mendalami agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya mau tanya? Diam dulu Mas Fi. Apa Aldi? Boleh saya mau tanya? Maksudnya gimana? Aldi Islam apa Kristen? Saya Islam. Mau bertanya sama siapa? Saya dua-duanya. Sekarang saya cuma mau tanya, apakah sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Al-Quran sudah ada belum atau sudah ada? Al-Quran di belakang. Sudah ada Al-Quran atau belum ada dari Nabi Adam? Tidak ada. Bang, maksud Bang Aldi pertanyaannya gimana Bang? Saya pertanyaan ini berdebat ini agama ini. Iya. Dua-dua. Nah, Abang kok bertanya Al-Quran ke mereka? Mereka orang Kristen. sama-sama saya mau tanya itu dua-duanya. Tidak membela agama Islam, tidak membela agama Kristen. Dua-duanya saya mau tanya. Di bawah aja ya, nggak ada kapasitasmu seperti itu. Kenal Nggak juga bisa siapa? jawab. Ya. Bukan, saya bisa menjawab. Tetapi dia bertanya apa? kepada orang Kristen saya tentang nanya. Al-Quran. Diam dulu. Nak. Al-Quran Diam datang dulu yang abad lain. keberapa saya tanya? Kosmas, bentar dulu. Kau ini Kristen atau Islam sih Kosmas ini? Saya Kristen Katolik. Kristen. Ya udah, diam kau dulu. Kau diam kamu dulu. Kalau tanya sama Mika, tanya ya bagus-bagus. Kalau kalian tidak mampu bagus-bagus di sini, kami nak butuh kalian ya. Lanjut Mika. Ya kalau nggak butuh turun nih. Ya kebaikan Turun ya. kau, Ya udah turun baik. kau. Cuy. Apa susahnya? Mas Fi. Mas Fi.
Ya bun, ya bun. Islam apa Kristen? Islam, Islam, alhamdulillah Islam. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cuman menyemaknya itu. Oh ya, dibantu di bawah aja bang ya, biar kita naikkan ke Kristen ya bang ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Kak, tunggu dulu, aku kepikiran loh sama. Berarti Yesus itu 3 hari 3 malam dia di alam maut berantem sama si iblis lah ya. jadi aku kan naik ke komalnya JK Sembiring, ada kata ya kan, Ucim naik aku kutanyakan yang itu juga Uni, apa katanya? Enggak butuh lama, cuma Tuhan itu hari Sabat kan, di hari Sabat itu nggak boleh pekerjaan Tuhan, jadi dia nongkrong di sana, jadi dia melamun di sana. Nah, jadi nggak ada memang menghancurkan iblis sebentar, tapi dia karena dia di hari Sabat libur, dia berantamnya. Kan lucu kan dikitnya aku. Kenapa nggak kau rekam? Nggak ingat aku ngerekamnya. Orang berlima orang Kristen ku datangi semalam, naik ke komal mereka. Jadi Kenapa kau nggak rekam? nggak ingat aku ngerekam. Oke, aku pura-pura lugu aku ya kan. Selamat malam Bang Jeki. Iya, selamat malam. Pokoknya banyak lah. Apa yang disampaikannya nggak aku bantah. Aku biarkan aja orang nonton, naik 1000 sampai 1000 penonton semalam di Komal dia. Aku naik pertama 300 ya kan. Jadi itu yang banyak nonton tuh. Aku nonton katanya. Selamat malam. Dikiknya aku, ketawa aku bertanya di mana. Jadi di waktu hari Sabat itu Bapak di alam, Yesus di alam maut, ngapain dia pas hari liburnya? Menung-menung gitu. Iya kan? Jadi pas hari Sabat Bapak nggak boleh ngapa-ngapain gitu? Nggak boleh ngapa-ngapain. Itu jawaban si Jeki Sembiring. Jeki Sembiring jawabannya seperti itu. Makanya dia lama baru bangkitnya. Karena dia waktu hari Sabat itu nggak boleh bangkit karena libur. Makanya sakit perutku ketawa semalam di komal mereka. susah aku nyari oten. Aku datang ke kandang-kandangnya. Yang pertama masuk aku ke komal, kasihan oten ini yang nonton cuma 10, aku bilang kan. Naiklah aku ke komal kan. Malam, aku bilang malam katanya. Udah mulai taping di bawah. Ini penghujat katanya. Kan itu penghujat, turunkan aja katanya. Jadi aku bertanya, boleh aku bertanya? Iya. Ketika Yesus mati di kayu salib, tensi darahnya berapa? Dikit. Belum sempat ngomong. Ada itu. Karena dia udah menghujat duluan. Dia udah ini bilangnya Hubal, bilangnya itu, bilangnya ini kan. Makanya oke, aku bilang, ayolah. Nanya kan, karena logika loh teman-teman ya. Jadi gini, kalau Yesus itu dibuatkan mati di kayu salib melakukan penebusan dosa, maka kita harus mematikan nubuatannya ini terpenuh apa tidak. Betul nggak dia matinya betul kena tombak? Mana tahu karena kepanasan di tiang listrik, atau tensi darahnya naik, atau pusing, ya kan? Berarti nggak tergenapi matinya gara-gara apa? Bukan gara-gara penyalipan, tapi sakit di dalam badan, batal jadinya. Nah itu makanya harus dipembuktian dengan apa? Cek tensi darah. Bisa jadi infeksi loh. Bisa jadi dia infeksi meninggalnya loh. Iya, itu pertanyaan logis karena ini tentang keimanan. Gara-gara apa? Yesus mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk di kayu salib. Ya, mati terkutuk di kayu salib. Betul nggak penyebabnya ini mati terkutuk di kayu salib? Kita harus cari dulu kebenarannya. Kalau bukan gara-gara mati terkutuk, mana tahu gara asam lambungnya naik, emaknya kambuh. Batal konsep penebusan dosa. Gagal karya penyalipan. Itu kan dia dijemur, dehidrasi dia, dehidrasi dia, nggak ada minum, gimana?
batal penyalipan keimanan itu Tapi kan gini loh Mika, nggak peduli mau dia kena angin duduk ke ambien, yang penting matinya di kayu itu maksudnya. Nah, pertanyaan bagus. Apakah ada nubuatannya di Bible itu matinya dipakai kayu apa? Tidak. Berarti tidak dipentingkan matinya di kayu salib. Yang dikatakan ketika dia minum air anggur, makanya enggak ada nubuatannya. Ketika dia mati minum air anggur asam, maka diserahkannya lah nyawanya. Berarti nubuatannya harus tergenapi, matinya minum anggur. Kalau matinya gara-gara dijemur, batal dong konsep penebusan dosa. Ya kan? Kalau masalah kayu nggak tahu mau pakai kayu ulin kek, mau pakai kayu bambu kek, bambu petok, nggak urusan. Karena tujuannya ini mati dengan nubuatan, yaitu apa? Diceritakan di Bible, matinya harus ditombak, harus sehabis minum anggur asam. Tetapi bukan penyebabnya anggur asam sama tombak, ya kan? Yang ditombak lambungnya bukan jantungnya. Jadi ya dicari kebenaran ini, betul nggak matinya gara-gara itu. Makanya pas kutanyakan, Yesus mati tensi darahnya berapa? Diturunkan. Belum lagi masuk pertanyaan lain. Nah itu ya, kalau teman-teman Kristen yang di bawah ya, kalau ada yang mau membantah narasi saya silahkan naik ya. Kalau mau bertanya aja, jangan aneh-aneh nyeleneh. Kalau mau bertanya tentang keislaman, ada ruang-ruangnya kalau kalian orang Islam. Kalau bertanya tentang Kristen, mau berdiskusi dengan Unirifa, boleh dengan syarat buka kamera, tunjukkan data ya. Batman fans garis keras, fan garis keras. Oh, kalau Islam udah boleh naik ya? Apa abang Islam? Iya. Jawab salam dulu bang ya, karena ke sunnah bagi abang menjawabnya, wajib bagi kami menjawabnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau abang sampaikan? Itu mau nanya. Ya. Nanya apa bang? Itu dong. Kalau misalnya anu kan, dukun Islam, terus banyak kan dia anu kan, ada orang Kristen datang ke dukun Islam, terus ini kan dia bukan dukun sih, Islam, cuma orang Islam, cuma dia ngerti macam-macam. ya abang selesaikan aja ngomongnya, abang selesaikan aja, langsung aja. Orang Kristen, orang Islam, dia punya ilmu banyak. Gini. Ada orang Kristen nanya, minta gini. Terus si anunya itu ngasih solusi, baca ini. Ya kalau dia suruh baca Al-Quran itu berarti bukan Kristen lagi, udah Islam dia bang. Ya, abang itu abang tunggu di bawah, dibantu tap layar aja ya bang ya, karena itu bukan pertanyaan yang pantas ya. Yang kedua, dari tadi yang LGBT, yang dukun yang naik, heran aku. Buat Islam, kalau buat Islam ya ada masuk ke ustadznya, komalnya Ustadz Wafi, masuk ke komalnya banyak kok yang dari kiai-kiai kita di sini tentang debat lintas agama, bukan perdukunan dan LGBT ya teman-teman ya. Nanti balik lagi aku penyakit lama nanti ya, sorry ya. Abak Bian.
Abad Bian. Buni Jonathan Anda bisa generasi dikit tante. Abang Islam apa Kristen bang? Islam ini pengalaman tentang Abang nggak ada udah ucapan salam dari tadi bang. udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Abang mau menarasikan apa? Ini pengalaman pahit saya tante tentang teman saya yang nggak boleh cerai, dia nikah sampai mati di jalan nih tante. Ya terus? Ya begini tante, kawan kita ini kan. Abang suara abang noise bang. Angin abang kencang kali. Abang di atas kapal. Oke, siap tante. Ini kawan kita kasian juga ada tante, dia kan kawin nggak bisa cerai. Nah terus? Aduh masalah keluarga lagi. Tadi masalah libitis, tadi masalah dukun, sekarang masalah keluarga. Ini tante, dia kawin nggak boleh cerai tante, seumur hidup. Barang siapa Ya, jadi menemukan Tuhan tidak boleh dicerai. Sampai mati saat tragis kawan kita ini tante. Nah terus? Bininya nggak mau ngasih, tidurnya celananya tiga lapis lepisnya kan. Jadi terakhir dia emosi lagi tuh, nggak terkontrol emosinya, tidur di luar, main judi, ngumpul-ngumpul. Enggak, sekarang maksud tujuan abang menceritakan itu bang, apa ini debat lintas agama bang? Betul. Kalau masalah keluarga atau masalah orangnya nggak ada, itu namanya kita gibah. Yang boleh kita gibahi di sini hanya Yesus ya. Ya. Ajaran poligami, orang ini kan nggak suka dengan poligami, tapi efeknya yang ajaran yang bilang ajaran seberang tadi, resikonya tinggi, bisa mati, bisa kekerasan. Iya, itu iya aku udah paham, itu udah paham ya, udah itu sering udah saya diskusikan. Nanti itu saya ceritakan pengalaman pribadi juga waktu jadi pendeta ya bang ya. Abang tunggu dibantu di bawah ya, kita bantu tetap layar, kita cari Kristen yang naik. Buat teman-teman Islam, minta kerjasamanya supaya yang naik Kristen aja biar bertanya ya. Ya, karena memang benar apa yang disampaikan itu pernah terjadi dulunya ya. Ketika ada istri di kekristenan itu ya berantem dia dengan suaminya ya, pergi dia ditonjok matanya, dipukul matanya, bengkak biru lebam, pergi dia ke gereja. Pak Pendeta, macam mana ini Pak Pendeta? Aku udah dipukul sama suamiku, maut yang memisahkan kita katanya. Habis itu balik lagi suaminya, istrinya ini pulang, berantem lagi, dipotong tangannya. Balik lagi lah perempuan ini ke gereja, Pak Pendeta, tolonglah, udah dipotong tanganku sama lakiku, tolonglah. Hanya maut yang memisahkan kalian. Balik lagi perempuan ini pulang, berantem lagi, dipotong lagi tangannya. Aduh Pak Pendeta, tolong, udah gak ada lagi tanganku, dua-dua ini berantem terus aku sama lakiku. Hanya maut yang memisahkan kita. Balik lagi perempuan ini pulang ke gereja, ke rumahnya, berantem lagi sama lakinya, dipotong kakinya. Dengan satu kaki perempuan ini pergi ke gereja. Pak Pendeta, tolonglah dulu, ini tanganku tuh udah nggak ada, kakiku tinggal satu, tolonglah Pak Pendeta. Apa kata Pak Pendeta tadi? Hanya maut yang bisa memisahkan kalian. Balik lagi lah perempuan ini pulang, nyampe di rumah berantem lagi, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Naik gerobak dia pergi ke gereja, bertanya dia, Pak Pendeta, udah nggak ada lagi kakiku, nggak ada lagi tanganku, macam mana lah ini, tolonglah Pak Pendeta. Masih ngomong kayak gitu juga Pak Pendeta, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Akhirnya pulang perempuan ini, diambilnya kali, betul ternyata hanya maut lah yang memisahkan, katanya. Pasrah dia, betul itu yang terjadi sudah. Oh, kalian nanya dari mana dia kok bisa ngambil tali ngikatnya, siapa, kan tangan sama kakinya nggak ada. Pak Pendetanya yang nolong. Dah ya. Kripto Ya, halo. ya, Islam apa Kristen? Saya boleh nggak nyebutin agama, nggak, beda katanya. Gimana? Boleh nggak nyebutin agama nggak, Kak? Kayaknya belum ada yang pas. Belum ada yang pas. Iya, Belum, mau berarti ini abang sih, nggak beragama.
Ya, mungkin bisa dikatakan demikian. Oh, Uni Rifa, monitor kan Uni Rifa? Ini ini ya. Bunda, saya mau Ya, tanya nih, silakan. terkait dengan ini sih Bunda, apa namanya? Ada itu kemarin saya ikut komal siapa lupa saya, tapi ketika disebutkan oleh orang-orang apa namanya, ini tentang ini ya, tentang Nabi Muhammad ya Bunda, disebutkan bahwa dalam Bible itu ada apa namanya penjelasan bahwa ada nabi-nabi palsu itu Bunda, kayak misalkan tinggal di goa, dapat wahyu di goa, terus dari Arab segala macam. Nah, itu jawaban untuk apa ya, jawaban dari Islam bagaimana ya? Soalnya itu pas banget tuh dengan Nabi Muhammad tuh, kayak apa tadi, dari tinggal di goa katanya gitu, terus Udah, saya udah tangkap ya. dari Arab segala Ini, macam. Nah itu Bro, kira-kira kalau bentar. menanggapi itu gimana ya? Oke. Ya, ini ya. Saudara kita Kristen itu banyak berbohong. Kenapa? Dalam kitab mereka ciri-ciri nabi palsu tidak ada dikatakan dari Arab dan tinggal di goa. Itu dusta yang besar. Ciri-ciri nabi palsu di kitab mereka, Matius pasal 7 15-21. Ciri-cirinya adalah orang yang mengaku pengikut Yesus karena bentuknya serigala berbulu domba. Kamu baca Matius 7 dari 15 sampai 21, perikopnya persis penyesat dan nabi palsu. Bahkan dikatakan di Matius pasal 7 nomor 18, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Artinya ciri-ciri nabi palsu ini pertamanya adalah orang-orang yang jahat. Yaitu kalau itu semua diarahkan Nabi Muhammad itu tidak tepat, karena Nabi Muhammad tidak memenuhi syarat itu, tetapi Paulus lah yang memenuhinya. Nah, ciri-ciri nabi palsu lainnya adalah di Matius 24 tidak ada bergelar sallallahu alaihi wasallam, gelarnya adalah Mesias atau Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengaku namanya Yesus, dialah nabi palsu itu. Nah, kebetulan Yesus juga sebelum naik ke surga berkata kepada murid-muridnya, jikalau ada yang mengatakan bertemu Mesias di sana, di dalam bilik di padang gurun, jangan kau percaya. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya utusan Tuhan yang mengklaim bertemu Mesias di padang gurun dan di dalam bilik penjara yaitu Paulus. Matius 24 dan juga Matius pasal 23:15. Apa kata Yesus? Celakalah engkau orang Farisi ahli Taurat yang menyebarkan agamamu menyeberang lautan dan menjelajah daratan untuk mertobatkan satu orang, dan orang ini lebih jahat daripada kamu. Sebutkan satu agama yang datang dari orang Farisi kecuali Kristen. Gak ada lagi. Kristen lah agama yang datang dari Farisi. Itu pertama. Lanjut. Dan agamanya dibawa sendiri, yaitu Paulus orang Farisi ahli Taurat membawa agama sendiri dan menyesatkan banyak orang, dan pengikutnya rata-rata merusak peradaban. Contoh, inkuisisi dilakukan 500 tahun oleh Oten, ya. Perburuan penyihir 400 tahun dilakukan Oten. Kolonialisme dilakukan oleh Oten. Yang pernah kolab gara-gara agama negara itu hanya Eropa, ya. Jadi nabi palsu itu tidak ada ciri-cirinya dari Arab. Kalau ada, tunjukkan datanya. Sebutkan ciri-ciri nabi palsu itu datang dari goa. Karena kalau memang ada nabi palsu datang dari goa itu dikatakan palsu, maka Yesus juga palsu. Kenapa? Hanya Yesuslah Tuhan satu-satunya yang keluar dari goa jadi Tuhan. Jadi kalau seandainya ada yang berkata nabi palsu begini begitu, minta dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya itu tipu muslihatnya orang Kristen aja, karena mereka terbiasa berdusta dalam segala hal. Udah itu aja, lanjut. Berarti ini ya Uni ya, nggak ada dalam dalam Bible ya yang tertulis tadi apa namanya, nabi palsu itu dari goa terus dari Arab, itu nggak tertulis di Bible atau di mana Anda tanya mereka sama ngambilnya? mereka harusnya. Kalau Anda cerdas, harusnya ketika orang bicara Anda tanya mana data-data dan buktinya. Kalau saya menyebutkan semua data-datanya. Iya, kemarin Matius 7:12. ada yang menyebutkan gitu Bu Uni. Jadi dari mana gitu saya lupa. Iya, Tapi saya yang tidak jelas ada itu urusan tertulis dengan katanya. orang lain. Anda yang saya minta. Kalau Anda orang cerdas, nggak mau dibotol-botoli, apapun ucapan orang, Anda tunjukkan data-datanya, minta data-datanya. Ya. Berarti jelas nggak ada di Bible itu sebenarnya ya. Iya, kalau ada tunjukkan. Oke. Ya itu aja sih. Itu aja, makasih Uni. Yang goa-goa itu 2 Petrus 2 nomor 4 itu terjemahan Gabrul. Jadi mereka ditipu dengan terjemahan itu, bukan goa, itu rantai kegelapan, bukan goa. Itu mereka tuh ditipu dengan terjemahan. Memang LA itu penipu. Ya itu cari dalam bahasa Yunaninya ada kata goa dalam 2 Petrus 2 nomor 4. Mereka itu dibohongi, ditipu dengan terjemahan, cederkon. Oh, berarti dalam bahasa aslinya Yunani nggak tertulis goa berarti. Nggak ada. Saya hapus akun ini kalau ada tertulis goa di situ. Oke. Ya itu aja, makasih Uni, makasih Bang Yonatan. Ya.
Oke, ya. Abang bantu di bawah tiap-tiap layar ya bang ya, di-share ulang ya. Iya, siap. Oke. Selamat malam Ricky. Selamat malam Ricky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pencet bertanya di bawahnya tetap layar. Oke. Makasih banyak bang yang dibantu tiap-tiap layar ya. Izin saya turunkan ya. Ya. Selamat malam Kak Maitani. Assalamualaikum, kayaknya Islam kalau pakai jilbab ya. Kak Maitani. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Maitani. Kak Norjab. Norjab. Assalamualaikum. Maaf tersilap ni. Cuma dengar je. Oh tak apa Kak. Jangan tersilap tekan pun tak apa. Jangan tersilap Tuhan ya. Dah. Islam. Dah terdengar je. Tak apa tu, tak apa je. Tak apa, bantai je. Ada hotel kat sana bawa kat sini. Tak apa je, biar kita bantu ramai-ramai kat sini. Santai je Kak. Tak apa. Makasih Kak Sama-sama. Ni dari Kedah, Malaysia. Masya Allah. Diser-ser ya Kak di sana ya Kak ya. Kalau ada hotel besok di sana dorong aja masuk parit ya. Nah, izin aku turunkan ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah ya teman-teman, penonton kita sampai ke luar negeri, penonton kita sampai ke luar negeri, Malaysia, Amerika, penonton etnis, penonton orang Kristen, yang nonton alam maut yang nonton. Oh iyalah, orang-orang itu aja kok, tersilap tekan tak apa Kak. Ya buat teman-teman yang mau naik silakan naik ya. Buat teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan. Selagi saya Unirifa diserahkan kekuasaan oleh Bang Nandar, Unirifa menyerahkan kepada saya. Nah berarti saya adalah pemilik kuasa yang baru di sini. Malaysia hadir ya, makasih Kak dari Malaysia, dari teman-teman dari negeri seberang, negeri jiran juga ya, sehat-sehat selalu di sana, tetap istiqomah dengan Tuhan atau ajaran agama kita dengan apa namanya, aduh aku nggak ada kawan ngomong nih, bingung aku mau ngomong apa udah ya. Udah aku carikan kawan ya, ntar. Sama Bang Mesia mau nggak? Ya silakan kalau ada Bang Mesia ya. Madura hadir ya Bang, selamat hadir ya teman-teman yang di bawah ya. Kalau ada kalian grup WA di situ ada Oten, kalian share, bawa ke sini. Mana tahu besok dia kan sadar dia kan. Tapi memang ya teman-teman ya, kita itu kalau ke sesama Oten itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran ya, innalazi kafaru sawa'un alaihim an anzartahum an lam tunzirum ya la yu'minun ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, mau kita beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan berilmu. Makanya tetapi kita tetap berapologet ini, Unirifa, Abang Yonatan Nandar, semua apologet Islam itu diibaratkan memancing di dalam kolam ya. Jadi semahal apapun umpannya, sebagus apapun pancingnya, semahal apanya benangnya, semahal apapun umpannya, seenak apapun, kalau belum Allah untuk menggerakkan ikan itu memakan umpan, maka sia-sia, maka tidak akan dimakan umpan itu. Tapi kita berusaha untuk memancing, berusaha seperti memancing di dalam kolam begitu ya teman-teman ya. Mak ngeri ya, Iran, Jepang, ngeri ya, dari apapun ada yang dari apa, Riau, dari Sumatera hadir, semuanya banyak ya. Kutub Utara ada ya Allah, jauh ya. Zimbabwe, Bali, alhamdulillah, masya Allah, ternyata kita ditonton sampai penjuru bumi ya teman-teman ya. Bali, Jepang, Jawa, Aceh, udah macam sensus aku di sini. Batam, baca komen aja lah aku lah ya. Nggak ada juga mau aku bilang, capek aku.
dari alam goib, Bethlehem, NTB, Probolinggo, apalagi Brazil. Mak jauh-jauh ya, ngapain kalian di sini? Nggak ada kerja lagi di sana. Main TikTok aja kalian. Iya. Udah masak nasi di rumah. Besok laki mau kerja. Paulus, Langkawi, Bengkalis, Sorong, Papua, Payakumbuh, Pluto, sampai ke Pluto ya, planet Mars, Ciamis, Kazakhstan, Madura, Perindapan, Bumi Ayu, Lampung, Madura, Golgota, ya Selangor, ya Allah, masya Allah ya, ternyata banyak ya, berbagai-bagai daerah, bahkan sampai ke planet ya nonton ya. Ternyata memang ya Komal Bang Yonatan Nandar ini melingkupi seluruh alam kayak ya, sampai ke Pluto, Mars, Sidratul Muntaha, wah ada yang di surga juga. Masya Allah, sehat-sehat ya teman-teman semua di bawah ya. Nggak apa-apa, berharap, niat menginginkan ke surga itu wajar ya. Berharap kita ya, semoga kita semua diberikan tempat yang indah di surga bersama baginda Rasulullah SAW. Ini ada Bang Bejo nih teman ngobrol nih. Iya, tangganya katanya. Soalnya dia mau ke mau ngajim dulu dia. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo, apa kabar Bang Bejo? Aku nanti kalau aku ketiduran bangunin ya, Mika. Malas aku. Pluto itu pelaju kira saya, pelaju Palembang ya. Pluto. Pluto katanya. Iya banyak ini dari mana-mana. Ini yakin aku nih, ya 2100 ini nonton ini, 2000 ini 1500-nya jomblo kayaknya, nggak ada kegiatan. Nggak ada yang mau diurus, jomblo ini 1500 ini. Yang 500-nya yang lagi kerja sambil iseng-iseng buka HP, 1500-nya jomblo. Nggak ada yang mau diurusnya besok pagi, nonton TikTok aja kerja ya. Aduh, yang ketawa itu jomblo tuh. Aduh, aku udah urus, kan? Nampak kali nih, aku udah urus laki katanya. Dasar kau tante. Ya, nggak ada lagi kegiatan kalian ya. Nonton nggak ada otennya pun ditonton juga sama LDR dari Talu. Makanya cari pasangan itu jangan jauh-jauh. Tahu aja tante, ya tahu lah. Kok tahu tante? Menolak tante, memang menolak kan ini bercerita, bukan berdiskusi ya. Kalau memang ada oten naik, ya silakan naik ya, mumpung cuti ya. Oh ya, mumpung cuti ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang di bawah, kalau mau naik silakan minta permintaan ya. Yunani hadir ya, suara tante yang buat lucu. Ada yang tersinggung jomblo tuh, pinjam 100 bilang jangan hujat jomblo katanya. Jomblo. Jomblo hadir kan. Mau lagi di atas, astagfirullahaladzim, lagi di atas istrinya pun nonton TikTok dia. Tolong jodohkan dengan ponakan tante. Ponakan aku masih berumur kelas 6 SD. Ya buat teman-teman Kristen, waalaikumsalam ke Anissa Putri ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Tapi aku ini ya, tapi aku takut karena ini udah malam, memang udah aku siapkan banyak data ya teman-teman ya. Mungkin siang besok atau kapan ya kita akan bongkar isi Bible mereka, banyak yang kontradiksi. Oh ya, kita buka-buka yang kontradiksi aja ya, isi Bible mereka ya, yang udah kurang kumkan ya. Lucu itu loh, yang napas beracun lah, Tuhan apa gitu-gitu. Iya, banyak iya. ayat-ayat tuh. Iya. Oke nih. Ini aja kita biar kita baca ya. Kita bongkar isi. Pertama ini kita masuk yang ke seriusnya dulu ya. Banyak yang kontradiksi di dalam Bible itu ya. Pertama adalah tentang yang ini. Nah, ini termasuk kontradiksi ya menurut aku ya. Di Roma 10:13 ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Betul? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi di Matius 27:46
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus suara nyaring. Eli Eli lama sabaktan, artinya apa? Allahku, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak diselamatkan. Padahal kata Paulus diselamatkan. Ternyata Yesus udah teriak-teriak tapi nggak diselamatkan. Berarti Paulus dusta ya. Ini termasuk kalian menghujat kalian ya, ketawa kalian. Ini kemana kan? Kemungkinan itu. Dua kemungkinan itu nanti. Itu kan pertama Paulus Roma jelas berdusta kan. Yang kedua, berarti Yesus ini nggak didengar sama Tuhannya kan? Iya, itu dua kemungkinan ya. Ya kan? Ini terbukti ya bahwa memang benar bahaya. Ya, ini udah kontrak udah. Kalian baru satu ayat aja kubuka udah mengucat gitu, mengucat. Ini kan aku nggak membacakan yang tertulis ya. Pendapat ya. Kalau kita kasih pendapat, kalau komplain ya ditanggapin lah, coba jelasin. Iya. Bener. Iya. Berarti di sini antara dua yang berbohong. Ya. Kalau nggak Tuhan, kalau nggak Rasulnya, mana yang benar? Hah? Pertama ini kali dia kan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jelas berwibawa kata-katanya. Di Matius kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Bapakku, Bapakku, kenapa? Kalau yang Roma ini kan Paulus yang nulis. Kalau aku kan karena Paulus bilang dia nggak menyampaikan firman Tuhan, aku nggak percaya dia karena dia bilang itu udah pasti. Kalau itu aku yakin. Yang kedua ini yang parah ini. Iya. Ini kan katanya muridnya Yesus kan, mengenal Yesus ya, sebagai orang yang diurapi katanya ya, yang diberkahi. Kepadamu aku berkenan, ini kan ada Matius di situ kan. Ternyata Tuhannya dipanggil nggak menyaut. Ya, iya, itulah ya. Macam mana Kristen ini mau kompak? Tuhannya tidak kompak, Bibelnya tidak kompak. Orang Tuhan Bapak aja ninggalin Tuhan anak. Gimana mau mereka kompak? Makanya Kristen itu gerejanya nggak ada yang kompak. Tengok, Advent nggak bisa ke Unitarian, nggak bisa ke HKBP, nggak bisa ke Tabgah. Yang ini gerejanya di sini aja, yang itu gerejanya di situ aja. Yesus sekeluarga juga nggak kompak. Yesus sekeluarga nggak kompak. Tuhan Bapak dengan Tuhan Anak nggak kompak. Masa ada Bapak Tuhan Bapak tidak ngasih kode kapan hari kiamat datang? Nggak tahu Yesus. Masa Tuhan main rahasia-rahasiaan dengan Tuhan lain? Itu aja udah menunjukkan kekompakan nggak ada di Kristen. Tengok. Tuhan saling merahasiakan. Iya. Tuhan satu, ketuhan lain merahasiakan. Iya kan? Masa ada Tuhan? Kapan hari kiamat Bapak? Berarti kan Yesus nggak dipercaya Tuhan gitu ya? Nggak dikasih tahu ya? Nggak dipercaya kan? Nggak dikasih tahu. Iya. Inilah bukti ya. Pantaslah Kristen di Indonesia nggak ada yang kompak. Tuhannya aja nggak kompak. Nggak kompak. Coba kita tanya, Bapak Yesus, Bapak Yesus bukan? Bukan. Roh Kudus, Bapak Yesus bukan. Itu aja udah nggak kompak. Tengok kalian gerejanya ada yang pakai foto Yesus, patung Yesus, ada yang tidak. Masalah di dunia aja nggak kompak, apalagi masalah agama. Tolonglah dulu kompakkan kalian. Apologetnya pun nggak ada yang kompak. Apologetnya mana mau ngumpul satu oneness sama oneness, Tritunggal dengan Tritunggal, Unitarian dengan Unitarian. Jangankan agamanya, jangankan Bibelnya, jangankan umatnya, nabinya aja matanya nggak kompak juga. Ya itu ya teman ya. Itulah merujukan bahwa di dalam kekristenan kekompakan itu nggak ada. Kita tapa dulu tamu ya temannya, baru kita buka ayat lainnya ya yang kontradiksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau disampaikan? Tante Mika yang saya hormati. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Host yang paling ganteng Mr. Jonathan Landar, Uniku yang paling manis sealam semesta Uniripa. Semoga sehat, panjang umur, selalu dapat berkah, terus berjuang. Saya kangen sama Tante Mika, itu khotbahnya terhadap ini gereja sebelah yang hampir rubuh ini. Oh iya. Tolong dikubailah nanti. Saya dengarkan aja dari bawah ya, Tante Mika ya. Oke. Nggih. Saya kangen sama khotbahnya itu loh. Ya. Oke. Nah, dibantu di bawah. Terima kasih. Iya, Nggih, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jemaat aku kayaknya, karena dia sering mendengarkan ya. Saudara terkasih, jemaat gereja yang hampir rubuh ini, jangan lupa ditep-tep layar dan diser-ser ulang ya. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan tetap kalian baru ngomong udah ketawa. Jangan dulu pernenenan. Kalau Bang Yonatan buka sampai jam 1 jam 3 nggak apa-apa, tengah malam masih banyak anak-anak ya. Ya, yang mau naik silakan minta permintaan naik ya teman-teman ya. Ya, minta tekan tombol question apa namanya, tamu permintaan tamu ya. Nah, ini menurut aku ayat kontradiksi selanjutnya ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini kata Tuhan, umur manusia cuma nyampe 120 tahun. Tiba-tiba Adam umurnya 930, Set 912, di Kejadian 5:6, Enos hidup sama 9. Tuhan aja perkiraannya meleset. Gimana ini? Konsep Tuhan aja nggak kompak. Ini kan berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tidak tinggal dalam tubuh manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ternyata ada orang yang dikasih bonus. Mungkin dia lembur kerjanya dapat tambahan umur. Gimana ini kok bisa ada tambahan bonus dari umur? Nah, ini kontradiksi. Ini pernyataannya ambigu ya teman-teman ya. Kalau kita baca baik-baik, pertama bergaya kali nih Tuhan ini berfirman kan? Roh tuh berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 100. Rupanya Tuhan lupa cabut nyawanya, kebablasan nyampe 950 tahun, karena banyak kali umatnya satu persatu diambilnya kecapean karena hari ke-7 istirahat. Ternyata setiap mau ngambil nyawa Adam kelupaan, akhirnya kebablasan sampai rupanya 930 tahun. Inilah yang namanya kontrasepsi ya. Kontradiksi ya teman-teman ya. Bahkan nanti banyak pengajaran-pengajaran di dalam Bible ini banyak teman-teman. Kalau aku buka satu persatu sampai sekitar jam 5 subuh. Sanggup kalian sampai jam 5 subuh di sini? Sanggup? Nah, di sini rupanya Tuhan kebablasan ya teman ya. Ya, ini sangat jauh kontradiksinya. Masa kalau lebih-lebih 1 tahun nggak masalah, lebih-lebih 2 tahun nggak masalah, bonus, ya kan? Ini, coba bayangkan itu kesalahannya, bukan 1 orang aja. Ayub 42, kebacakan ya. Adam 930 tahun, Set 912 tahun, Enos 905 tahun.
Ada lagi ke-6 910 tahun kejadian. Ini namanya korupsi umur. Tuhannya, umat Tuhannya aja korupsi tentang umur. Pantaslah di Indonesia ada juga korupsi. Hampir 1 kuadriliun. Siapa? Suami Chandra Dewi. Data aja ada kok. Melkisedek itu nggak diketahui lahir kapan, matinya nggak mati katanya. Melkisedek itu nggak terdata itu. Yesus aja nggak terdata, tanggal lahir 25 Desember di mana? Paulus sudah. Tiba-tiba dirayakan ulang tahunnya tanggal 25 Desember. Nanti itu kita bongkar ya teman-teman ya. Ulang tahun siapa yang dirayakan oleh orang Kristen? Aku ada datanya juga ya. Ini terbukti bahwa banyak kontradiksi-kontradiksi di dalam Bible. Banyak kesalahan-kesalahan atau pernyataan Tuhan yang tidak sesuai dengan fakta ya. Pertama, Tuhan katanya suaranya tidak pernah dilihat, rupanya pun tidak didengar. Tahu-tahu ada suatu terbalik, terbalik, rupanya tidak dilihat, suara tidak didengar. Terbalik. Ya, nah itu terbalik ya. Jadi teman-teman ya, itulah kontradiksi yang fatal ya. Di Tuhan perjanjian lama Tuhan dilihat manusia, manusia mati. Tetapi di Tuhan perjanjian baru, Tuhan melihat manusia, Tuhannya yang mati. Itu udah kontradiksi juga. Bahaya kayak gitu. Nanti timbul lagi perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian paling terbaru. Tuhan melihat manusia, Tuhan dan manusianya mati. Gak ada yang hidup. Mau kalian kayak gitu? Kita bimbel kalian. Nggak mau. Mau perjanjian lama Tuhan melihat manusia, manusia mati. Tuhan di perjanjian baru Tuhan melihat manusia, Tuhannya mati. Ada lagi perjanjian paling terbaru, Tuhan melihat manusia, dua-duanya mati. Nah itu kalian enak-enak ketawa di bawah, gigiku kering di atas. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Gak ada yang cepet layar pak. Sering kali gak boleh mengeri Bible ini. Banyak yang kontradiksi ya teman-teman ya. Nih, ini yang serius ya. Ini kata Tuhan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kurubah. Ini perkataan Tuhan perjanjian lama ya. Kata Tuhan perjanjian lama, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kurubah. Dan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat, melainkan siapapun yang menampar pipi kiri kasih pipi kanan, yang remas nenen kiri kasih nenen kanan. Nggak ada ya, salah ya. Nah, ini udah kontradiksi. Kata Tuhan perjanjian lama, apa yang keluar dari bibirku tidak akan kurubah, tapi tiba-tiba dirubah. Ini kan kontradiksi, ini kan gak make sense ya. Kok nurun dia. Nah, kalian ketawa aja kalian di. Nah, kita lanjut ya. Kita sapa dulu ya tamunya ya. Ahmad Ismail. Widya kalau mau minta naik, minta permintaan ya Widya, tekan itu ini ya, ada logo di bawah itu Widya. Minta naik. Minta Widya Ningsih kalau minta naik silahkan, tekan ada logo orang di bawah ya, karena ini Bang Ahmad Ismail, saya hitung sampai 10 ya Bang. Nggak mau ngomong. Oh, nggak mau ngomong ya. Nggak ada di sini. Uni ada ya? Ada ya permintaan dia Uni di sana Uni. Udah dari tadi katanya. Nggak ada loh. Bukan dulu. Bantukan permintaan minta naik Bang coba. Nggak ada loh dia. Nggak ada, namanya nggak ada. Dia pun bisa dijambak. Kamu udah follow nggak? Udah follow Bang Yonatan Nandatnya.
atau keluar dulu baru masuk lagi ya. Karena di sini nggak ada, karena memang Suruh kami murtad ingin dulu, suruh murtad dulu, baru dia masuk lagi ke Kristen baru naik gitu. ya. Kita lanjut ya ke ayat selanjutnya ya teman-teman ya, yang saya jumpakan ya. Banyak ya teman-teman ya ayat-ayat yang tidak masuk akal ya. Nah ini kan sering mereka membawa tentang Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW ya, mengatakan Nabi kita itu dikatakan gila, kemajnun kan. Jadi di sini di dalam Al-Quran udah dijelaskan, bahkan ada dua buat teman-teman ini ya, pelajari ya. Kalau bisa kalian screenshot dan ambil data ini. Kalau ada yang misalnya di komen-komen, ini bisa kalian jadikan komentar di foto ya. Nanti ada datanya lagi ya. Di sini dikatakan di Al-Qalam sama At-Takwir dikatakan ada Allah langsung mengatakan ya, Nabi Muhammad ini nggak bisa besar ya Uni ya, nggak bisa di ini ya Uni ya. Bisa. Nggak nampak semua loh. Oh ini full screen pakai. ini tuh modelnya tuh bukan model yang kayak biasa, kecuali ada satu orang lagi naik, nanti dia otomatis. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.